Shalom, selamat sore untuk kita semua. Sekarang kita akan membaca serta merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama dapat kami pelajari sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin, firman Tuhan. Dari kedua pembacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu Allah selalu hadir, atau dalam bahasa Toraja, tontong mak dioren tupuang. Dari kisah percakapan Yesus dengan orang Samaria memberikan gambaran bagaimana Yesus tahu persis kehidupan perempuan Samaria. Sebagai orang yang percaya bahwa Allah itu terus hadir dalam kehidupan kita, maka kita seharusnya mencerminkan kehadiran Tuhan itu dalam perkataan perbuatan yang baik. Shalom, selamat bertemu di tempat ini.
Ya, syukur saya boleh dikasih kesempatan berdiri di tempat ini untuk membagikan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kalau misalnya kita melihat keadaan dewasa saat ini, banyak orang yang memakai media sosial sebagai bahan atau tempat curhat. Tetapi tema kita saat ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu hadir. Untuk itu, marilah kita datang di hadapan memohon dan berdoa terlebih jika kita mau curhat. Jika kita datang kepada Tuhan memohon, maka Tuhan akan mengetahui apa yang kita inginkan dan Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita. Dalam bacaan kita, kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, maka yang menjadi masalah pokok dalam perikop ini bukan hanya bersungut-sungut umat Allah, tetapi juga kehilangannya iman umat Israel dalam menghadapi kesulitan. Dengan jelas mereka mengatakan bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan sekaligus keraguan mereka terhadap kehadiran Tuhan. Rasa haus yang dialami oleh bangsa Israel setelah perjalanan jauh menyusuri padang gurun semakin diperburuk dengan tidak adanya air untuk diminum. Keadaan ini membuat bangsa Israel hilang pengharapan dan meragukan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel dalam keadaan itu? Tuhan hadir memberikan pertolongan kepada bangsa Israel berupa air yang menjadi kebutuhan mereka, menggambarkan betapa Tuhan yang mengasihi dan menolong umatnya. Mereka sering meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa perhatikan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus bahwa pergumulan dan kebutuhan hidup membuat kita semakin bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bukan meragukan kuasa dan kehadirannya di dalam hidup ini. Dalam kitab Mazmur pasal 95 berisi ajakan pemazmur kepada umat untuk memuliakan Tuhan sebagai Allah yang besar dan sumber rahmat. Bisa kita baca pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengan tindakan ini, umat tidak akan mengeraskan hati, tidak akan jatuh dalam murka Tuhan dan dapat tiba di tempat perhentiannya. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan Mazmur 95 juga mengajak umat untuk memastikan penyembahan dan pujian umat disertai hati yang benar-benar taat kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dapat tangan syamur kakumua tonton mo adoren tupuang. Apakah kita meyakini dan percaya bahwa Allah selalu hadir? Tuhan selalu hadir dalam hidup kita semua. Baik kita dalam keadaan baik maupun susah, kita sering mementingkan keinginan kita sendiri dibanding melakukan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita untuk kita perbuat. Seperti pembacaan kita memberikan contoh tentang bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan di padang gurun, sehingga tidak mengenal Tuhan dan gagal menerima apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita sebagai umat yang percaya. Karena itu, lakukanlah semua kegiatan kita dengan hati yang tulus, yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi Tuhan terus menjaganya baik dalam kesusahan maupun dalam keadaan yang baik. Nah, dari pembacaan kita dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dan Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 28, di situ dikatakan bahwa jemaat datang dan berserah kepada Allah. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 memperlihatkan kepada kita kalau kita dalam kesusahan dan kita berkata bahwa Allah selalu hadir, maka kita harus terus-menerus hidup dalam tuntunan kasih Tuhan dan memperlihatkan hidup kita di tengah-tengah masyarakat dengan berbuat baik kepada orang lain dengan tulus ikhlas, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan.
Karena sebagai umat yang percaya, jangan kita memiliki prinsip bahwa Allah hanya hadir dalam hidup kita jika kita memiliki kehidupan yang baik, seperti memiliki kekayaan, harta benda yang berlebihan, tetapi Tuhan itu selalu hadir dalam semua kehidupan orang yang percaya, baik orang yang kaya maupun orang miskin. Nah, bacaan kita saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa bergantung dan berharap kepada Tuhan itu melalui pembenaran yang dilakukan Allah bagi kita dan seluruh ciptaannya. Pembenaran Allah bagi kita terwujud di dalam kematian dan pengorbanannya. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menembus manusia yang berdosa dan semua ciptaan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan penebusan yang dilakukan Yesus Kristus, sehingga kita beroleh pembenaran dan pendamaian di hadapan Allah. Bisa kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Keselamatan dari Allah sebagai bentuk kasih-Nya bagi semua ciptaan menjadi dasar yang kokoh untuk merespon kehadiran Allah dengan terus mengasihi sesama dan seluruh ciptaan. Kehadiran Allah di dalam kehidupan ini dapat terlihat saat kita saling mengasihi, membantu, menolong, sebab Allah itu adalah kasih. Nah, untuk itu pulanglah dan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan masih ada orang yang membenci kita, maka kita harus yakin bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan orang itu. Dan yang terpenting adalah kita melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama dapat kami praktikkan dalam langkah kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan melalui anak Yesus Kristus, dan itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin.